Sawalunto is a city in the province of West Sumatra, Indonesia. The city is surrounded by 3 districts in West Sumatra, namely Tanah Datar, Salak and Sijunjung districts. So here we go, this is Exotica Bonica. Welcome to Sawah Lunto, kota wisata tambang yang berbudaya. Kota Sawah Lunto memiliki luas 273,45 km persegi, terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 66.962 jiwa. Saat ini kota Sawah Lunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik dan berhasil menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Kota yang didirikan pada tahun 1888 ini banyak berdiri bangunan tua bersejarah peninggalan Belanda. Sebagiannya telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat. Hal ini untuk mendorong pariwisata kota Sawah Lunto dan mencanangkan kota ini menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Kota unik bernuansa heritage yang sudah diakui UNESCO sebagai warisan dunia ini bisa jadi pilihan tempat berlibur bareng orang yang disayang. Selain bisa menikmati alamnya yang menarik, masih banyak loh hal lain yang bisa dieksplor di kota yang satu ini. Salam Exotica Bineka. Museum Kereta Api Sawah Lunto merupakan stasiun kereta api non-aktif kelas 2 yang sekarang dialihfungsikan sebagai museum sejarah perkeretaapian di Sumatera Barat. Secara administratif, museum ini berada di Pasar Lembah Segar, Kota Sawah Lunto. Museum ini merupakan bagian dari Divisi Regional 2 Sumatera Barat yang dikelola oleh Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur PT KAI yang bekerjasama dengan pemerintah kota Sawah Lunto. Pada awalnya, gedung ini merupakan kawasan dapur umum bagi pekerja tambang yang dibangun pada tahun 1918. Museum Gudang Ransum sendiri menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pertambangan di kota Sawah Lunto. Nama saya Arfizon. Sebagai pemandu di Museum Gudang Ransum. Dulunya bangunan ini merupakan dapur umum atau sentral tempat memasak makanan bagi para pekerja tambang, orang sakit dan keluarga para pekerja tambang tadi. Dulunya merupakan dapur umum atau sentral tempat memasak bagi para pekerja tambang, orang sakit dan juga keluarga tambang. Setelah awal kemerdekaan, gedung ini pernah berubah menjadi kantor administrasi tambang dan pernah juga menjadi sekolah dan pernah juga menjadi rumah karyawan tambang. Ketika tambang batubara mulai ditutup pada tahun 2003, pemerintah kota Sawah Lunto berpikir karena sebagian dari penduduknya itu pindah ke tempat lain karena dipindahkan oleh perusahaan ke daerah lain seperti Tanjung Enim, Kalimantan dan Tarakan. Maka terjadilah sebuah kota yang disebut juga dengan kota mati. Disitulah pemerintah kota ingin menghidupkan kembali kotanya, maka dibuatlah sebuah program yang disebut juga dengan wisata tambang yang berbudaya. Maka didirikanlah museum di Sawah Lunto yang menyangkut dengan museum tambang. Dapur ini para pekerjanya adalah orang-orang atau para istri dari pekerja tambang tadi. Sebelum itu Belanda juga mengadakan tender untuk memasak di dapur ini. Ketika itu tender dimenangkan oleh orang Tionghoa. Tetapi di sini terjadi korupsi. Contoh korupsinya seperti ini. Harga berasnya 2.000 dibeli dengan harga 1.000. Maka para pekerja tambang protes.
dan Belanda langsung mengambil alih pekerjaan dapur ini. Dan yang bekerja di dapur ini bukan hanya orang tua-tua atau ibu-ibunya saja, tetapi termasuk anak-anak yang bekerjanya itu mengutil cabai, mengupas kentang, mengupas bawang dan sayuran. Dan mereka hanya diupah dengan makan. Untuk peralatan-peralatan di dapur ini seperti periuk itu masih asli. Dan untuk kerusakannya pasti adalah kerusakan seperti langsangnya itu rusak dan juga hilang. Dan periuk ini pun sangat jauh perginya, maksud sangat jauh perginya karena ini pernah terjadi di dapur ini pernah terjadi penjarahan. Dan periuk-periuk ini juga dijarah. Dan paling jauh kami menjemputnya periuk ini sampai ke daerah sulit air. Jadi kalau untuk kerusakan pasti ada rusak. Tapi untuk yang isi periuknya yang rusak. Kalau yang periuknya nggak ada yang rusak. Di Museum Gudang Ransum ini hal yang menarik untuk disampaikan kepada para pengunjung itu sangat banyak. Karena pada umumnya barang-barang yang ada di dalam Museum Gudang Ransum ini masih asli. Contohnya periuk, terus lesung atau orang Minang menyebut lasuang, dan juga pipa-pipa yang ada, kompresor, itu semuanya masih asli. Nah, seperti itu. Lubang Mbah Suro. Nama Mbah Suro dijadikan nama salah satu lubang utama bekas tambang yang ada di Tangsi Baru, Kelurahan Tanah Lapang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawah Lunto. Mbah Suro dikenal sebagai pekerja paksa atau disebut juga orang rantai, yang merupakan sebutan bagi para pekerja tambang di Sawah Lunto. Para pekerja tersebut dikirim dari berbagai daerah di Hindia Belanda termasuk Batavia. Dan mereka dibawa ke Sawah Lunto dengan kondisi kaki, tangan, dan leher yang diikat rantai. Jadi perkenalkan, nama saya Zulkarnain, bisa dipanggil Zul aja. Saya sebagai pemandu museum situs lubang tambang batubara Suro. Di sini saya sebagai guide atau pemandu yang akan mendampingi para pengunjung yang ada yang masuk ke lubang tambang Suro. Kalau sejarah lubang tambang Suro, lubang ini adalah bekas lubang tambang batubara yang dibuka pada saat penjajahan Belanda dulu. Lubang ini dibangun pada tahun 1898. Itu dulunya saat pengerjaan atau pembukaan lubang ini, Belanda juga mempekerjakan buruh paksa atau yang disebut orang rantai. Orang rantai adalah tahanan atau narapidana yang mereka ambil dari berbagai penjara yang ada di Nusantara, dari berbagai daerah, dari Jawa, dari Madura, dan pokoknya dari berbagai daerah. Mereka adalah tahanan, narapidana, menjalani masa tahanan dengan cara dipekerjakan di lubang-lubang tambang yang ada di Sawah Lunto. Salah satunya di lubang tambang batubara Suro ini. Dan juga bukan hanya ada buruh paksa, tapi juga ada buruh kontrak. Buruh kontrak yang mereka ambil, yang mereka kontrak per 3 tahun, dan mendapatkan upah walaupun minim. Jadi ada 2 versi buruh dulunya. Lubang ini beroperasi kurang lebih sampai 1930-an. Sampai 1930-an lubang ini tidak beroperasi lagi dan Belanda menutup. Ada beberapa faktor, salah satu faktornya adalah rembesan dari air sungai. Rembesan air sungai masuk ke dalam, sudah berbagai upaya mereka lakukan dan akhirnya tidak bisa, dan Belanda memutuskan untuk ditutup. Setelah ditutup kurang lebih sampai tahun 2007, baru dibuka kembali oleh pemerintah daerah untuk dijadikan objek wisata sampai dengan sekarang. Kenapa dinamakan Mbah Suro? Di situ ada beberapa versi. Ada juga kalau sejarah dari orang tua-tua dulu menyebut, katanya ada yang menyebut Mbah Suro ini dulunya adalah seorang mandor di lubang ini. Dan juga versi yang lain ada menyebut karena posisi lubang ini tepat berada di samping surau atau musola. Versi lain juga ada menyebut lubang ini dibukanya pada saat 1 Suro. Jadi ada beberapa versi. Menurut data Mbah Suro, kalau memang seorang mandor, kita cari datanya tidak ada, fotonya tidak ada, dan dia berkesimpulan menjawab pertanyaan atau rasa penasaran pengunjung
pada tahun 2016 yang lalu dilakukanlah kajian ulang, penelitian ulang tentang lubang ini. Karena beberapa versi tadi diambillah keputusan atau penamaan objek wisata Lubang Mbah Syuro ini memang sengaja diangkat atau dimunculkan karena nama Mbah Syuro ini dianggap menarik, karena nama asli dari lubang ini bukan lubang tambang Syuro, tapi nama aslinya Belanda menyebutnya lubang ini lubang sugar. Karena nama asli lubang sugar, karena diambillah dari beberapa versi tadi, karena Mbah Syuro ini dianggap namanya menarik, diambillah itu untuk penamaan objek wisata kita. Kalau untuk wisatawan, untuk 1 tahunnya biasanya itu kurang lebih ada 1.000 orang setiap tahunnya. Itu tergantung dari kondisi. Kalau biasanya rata-rata itu lebih dari 1.000 orang setiap harinya, setiap tahunnya. Kalau koleksi yang kita punya, selain dari data atau sejarahnya, ada beberapa yang replika juga, tapi yang sebagiannya semuanya masih asli. Kalau untuk lubangnya, kondisi lubangnya semuanya masih asli. Ada beberapa yang kita rubah, yaitu seperti lantainya atau sistem penyangganya. Selain dari itu semuanya, termasuk dengan batu atau penyangganya, semuanya masih asli. Lubangnya semuanya sekeliling itu semuanya batu bara asli semuanya. Songket Silungkang. Songket Silungkang merupakan pengetahuan menenun dari daratan Tiongkok yang menyebar ke kerajaan Siam di Thailand. Songket Silungkang dibuat dalam bentuk kain, sarung, dan selendang yang digunakan dalam acara-acara adat dan acara pernikahan masyarakat di Minangkabau. Baralamu siap 1 helai kain kok. Lagi sudah 2 seminggunya. Nah 2 seminggu 300. Wah ini mupanya, nah cukup jaya dong. Harapan kami selaku pekerja di museum ini, kami sangat berharap sekali pemerintah, terima kasih kepada pemerintah telah membuka peluang adanya museum. Untuk itu mungkin peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar museum akan lebih meningkat. Kalau harapan saya sendiri sih ke depannya Sawalunto ini bisa menjadi kota wisata tambang yang berbudaya dan juga bisa dikenal dari berbagai daerah atau berbagai kalangan dunia juga. Semoga wisata atau kota Sawalunto bisa lebih baik ke depannya, itu aja.